Halo, saya Andika Syanipar, MPM 1901070039, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme. A. Profesi. Profesi berasal dari kata profession dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu profecus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Jadi, profesi adalah suatu keterampilan yang dalam praktiknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran atas ilmu pengetahuan. Menurut M. Arifin, profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dengan kata lain, profesi adalah suatu bidang keahlian yang khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkannya. Dalam suatu profesi, terdapat 3 pilar pokok suatu profesi. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Kedua, keahlian, yaitu kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Yang ketiga, persiapan akademik, yaitu persyaratan pendidikan. Kedua, profesional. Profesional adalah hanya pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan itu. Adapun ciri-ciri profesional yaitu 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. 2. Harus memiliki kode etik. 3. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. 4. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. 5. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. 6. Menjadi anggota organisasi dari profesinya. Manfaat menjadi anggota profesi yaitu kita saling berbagi pengalaman, dan juga supaya kita saling mendapatkan informasi terbaru baik bersifat yuridis maupun kebijakan terbaru. Ketiga, profesionalisme. Profesionalisme adalah kualitas atau skill atau kompetensi yang diinginkan oleh tenaga profesional dalam menjalankan profesinya. Di dalam profesionalisme, jika ada jiwa profesional, maka kita harus melayani. Selanjutnya, 5 tantangan besar yang dihadapi para tenaga profesional di era kerja berbasis iptek saat ini. Yang pertama, krisis moral yang melanda Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi, telah terjadi pergeseran atau penyimpangan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, guru memiliki tantangan tersendiri untuk menanamkan moral pada generasi muda. Kedua, kurang inovasi. Inovasi erat kaitannya dengan era iptek. Karena inovasi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan kurangnya inovasi, maka profesi tidak dapat meningkatkan produk yang baru dan membutuhkan teknologi. Yang ketiga, melek teknologi. Jika seorang profesi, khususnya profesi guru, yang melek teknologi akan menurunkan derajat kredibilitasnya di hadapan para muridnya, sehingga murid cenderung bersikap underestimate atau meremehkan, seolah-olah guru adalah dungu di tengah dunia yang sangat pesat dalam perkembangan teknologi saat ini. Yang keempat, infrastruktur internet yang belum merata di Indonesia. Tantangan yang dilakukan seorang profesi adalah internet yang tidak merata di Indonesia. Jika internet tidak merata, maka sangat sulit bagi seorang profesi yang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi di daerah pedesaan di Indonesia yang belum ada jaringan internetnya. Yang kelima, persiapan yang ketat. Solusi yang harus dilakukan oleh para tenaga profesional untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu 1. Seorang profesi harus meningkatkan inovasinya agar produk yang dihasilkan
dapat berkembang dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi. Kedua, jika seorang profesi, khususnya guru, tidak boleh kalah dengan persaingan zaman. Karena seorang guru harus lebih pintar daripada muridnya. Jadi, guru tidak boleh gagap teknologi dan harus selalu berupaya memotivasi dirinya dalam dunia teknologi. Guru tidak boleh malas mengakses informasi dan teknologi. Maka itu, guru harus perlu belajar serius agar mampu mengoperasikan perangkat teknologi di hadapan peserta didiknya. Ketiga, infrastruktur internet harus merata di seluruh Indonesia. Infrastruktur internet harus merata di seluruh Indonesia supaya profesi yang bekerja di daerah terpencil dapat bekerja dengan cepat, sehingga para profesi dapat mengakses internet untuk melakukan pekerjaannya. Keempat, seorang profesi, khususnya profesi polisi, harus memantau masyarakat agar tidak menyalahgunakan teknologi dengan hal yang bersifat kriminal. Kelima, seorang profesi harus pintar menggunakan teknologi untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi, seorang profesi harus memiliki situs web untuk mempromosikan atau mengiklankan produksinya secara online.